You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan sendiri yang boleh beranugerah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama datang memuji nama-Mu, dan juga tiba waktunya bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami, diskusi di antara kami. Tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat malam. Bersyukur sekali boleh ini namanya bersumpah ya, berzumpa. Karena lewat Zoom, jadi kita bersyukur boleh kembali belajar bersama, bersekutu bersama. Dan malam hari ini saya coba siapkan satu presentasi buat kita juga dalam tema yang diberikan kepada kita. Ini tema yang menarik sekali, karena tentunya juga banyak jadi pergumulan untuk beberapa orang atau banyak anak muda begitu ya. Jodoh, pilihan, atau takdir. Nah, nanti kita akan sampai ke bagaimana menjawab pertanyaan ini ya, memberikan pilihan ini. Tapi saya ingin mengajak kita menempatkan, ini kita lagi bicara bulan kasih sayang ya, banyak hal yang berkaitan dengan sayang-sayangan, relasi dibahas di bulan ini. Nah, tetapi saya ingin mengajak kita memperhatikan sebenarnya ada hal yang lebih luas daripada sekadar relasi. Ketika manusia hidup, seringkali kita bertanya, apa sih arti hidup? Teman-teman sadar atau tidak, setiap kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Sadar atau tidak, setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Dan kalau teman-teman perhatikan, cerita itulah yang sebenarnya akan memberikan makna kepada setiap tindakan yang kita lakukan, setiap hal yang kita kerjakan. Jadi sebenarnya, sadar atau tidak, kita sedang menghidupi sebuah cerita, dan cerita itu memberi makna kepada seluruh keberadaan kita. Saya mengutip kalimat dari Timothy Keller yang mengatakan, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau mempunyai arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Contoh, kalau cerita kita adalah tentang cari duit, duit semua, uang semua, maka semua tindakan kita, kerja keras kita, kalau yang lagi kuliah sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya nanti bisa dapat pekerjaan, dapat banyak duit. Jadi cerita tentang uang itu memberikan makna kepada kuliah kita, pekerjaan kita, pilihan hidup kita. Jadi sadar atau tidak, kita sebenarnya sedang memaknai hidup. Kita lihatnya dari kacamata cerita yang sedang kita hidupi. Nah, yang memang jadi pertanyaan adalah kita sedang hidupi ceritanya siapa, begitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita belajar kembali kepada prinsip firman Tuhan, bahwa Alkitab kita memberikan penjelasan yang tegas sejak awal Alkitab
kita dikatakan manusia ciptaan Allah. Nah, teman-teman, kenapa ini penting? Kita bukanlah hasil sebuah evolusi yang panjang. Manusia bukanlah makhluk yang independen. Tapi manusia adalah ciptaan Allah. Berarti makhluk yang harusnya bergantung kepada Allah. Dan kitab Kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu menjelaskan itu kepada kita, bahwa manusia adalah ciptaan Allah, dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allah menciptakan kita, maka sebenarnya Allah punya sebuah rencana bagi hidup kita. Ada cerita yang Allah rindu saudara dan saya hidupi. Saya memberikan kalimat ini. If life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup ini kita katakan adalah sebuah cerita, maka tentunya ada yang menjadi pencerita, yang buat ceritanya. Nah, sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa ini ceritanya bukan cerita kita semata-mata. Tetapi ini adalah ceritanya Allah. This is God's big story. Teman-teman perhatikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Christopher Wright dengan judul How to Preach and Teach the Old Testament for All It's Worth. Dalam satu bagian dia coba menjelaskan, kalau ditanya, apa sih cerita utamanya Alkitab? Kalau Alkitab kita diperes begitu rupa, teman-teman ya, sebenarnya menyisakan kepada kita, ada yang bilang sebuah cerita yang utuh, begitu ya. Memang dalam Alkitab kita ada ceritanya Adam, ada ceritanya Abraham, ada cerita Musa, ada cerita rasul-rasul. Tetapi kalau kita perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu, ketika kita misalnya diperes begitu rupa, sebenarnya ini adalah sebuah cerita yang satu adanya. Lalu Christopher Wright mencoba menjelaskan dengan sebuah gambaran simbolik seperti ini. Dia bilang the Bible is like a drama with 6 acts or stages. Jadi seperti sebuah drama 6 langkah, 6 babak. Nah, dia mencoba memberi nama kepada setiap bagian. Yang pertama dengan simbol itu, ini disebut creation, Allah mencipta. Lalu, kita perhatikan yang kedua, manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Allah tidak berhenti sampai situ. Allah memberikan janjinya, the promise, bahwa melalui Mesias yang akan datang, ada harapan untuk keselamatan. Dan yang keempat, Sang Mesias datang. Itu kita sebut redemption. Dan sebenarnya kalau kita lihat ceritanya, nomor 6 nanti, kalau ini yang nomor 1 adalah creation yang sudah jatuh dalam dosa, maka sebenarnya nomor 6 nanti itu adalah cerita tentang new creation. Di mana ada akhir daripada dunia ini, di mana Allah akan memulihkan segala sesuatu. Lalu nomor 5 ini namanya apa? Karena Yesus yang datang di nomor 4, dia kembali ke surga, tapi kemudian dia memberikan perintah kepada kita untuk meneruskan misinya sampai dia datang kedua kali. Nah, karena itu ini disebut sebagai mission. Dan akhirnya new creation. Nah, teman-teman, kita ada di nomor berapa nih sekarang? Oh, nomor 2, enggak ya? Nomor 2, kamu bilang, wah saya sebelahnya ular kak, gitu ya. Waktu itu nggak sempet selfie. Kita ada di nomor 5. Kalau kita perhatikan hidup kita sekarang, kalau kita mau memaknainya dalam cerita besarnya Allah, maka we are on a mission. Kita sedang ada dalam sebuah misi. Hidup kita berbagian di dalam misinya Allah. Nah, saya pikir ini penting untuk kita pahami dulu sebelum kita bicara relasi-relasi ke depan. Karena apa? Perhatikan, hidup kita itu bukanlah cerita kita, bukan kita sutradaranya,
Bukannya kita menghidupi cerita kita lalu kita undang Tuhan, Tuhan masuk di cerita saya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya ini ceritanya Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Perhatikan, beda sekali ya. Kita bisa punya penghayatan, oh ini cerita hidupku, lalu ya udah saya doa, saya undang Tuhan, ayo Tuhan masuk dalam hidupku. Tapi ya ini hidupku. Tetapi Alkitab menyatakan, this is not your life. Even your life is not your own story. You are not just living your own story. Kamu tidak sedang menghidupi kisahmu. Ini kisahnya Allah yang mengundang engkau dan saya masuk ke dalam kisahnya. Dan ini jadi penting, karena kalau lihat ini sumbernya dari mana ya? Dari Alkitab yang menjelaskan mulai dari penciptaan sampai nanti ada ciptaan yang baru. So, this is not only a story, but this is God's word. Inilah firman Allah. Karena itu mari kita belajar melihat dengan kacamata ini, melihat seluruh hidup kita. Melihat juga termasuk relasi yang kita bicarakan malam hari ini. Ini bukan sekadar ceritamu. Ini bukan sekadar cerita kamu dan pasanganmu, kamu dan calon pasanganmu. Ini adalah ceritanya Allah yang melibatkan engkau dan saya di dalamnya. Karena itu, mari menempatkan diri dengan tepat dan belajar dengan tepat apa yang jadi bagian kita. Saya suka kasih ilustrasi begini ya. Bayangkanlah ya, ada penulis naskah drama Korea terkenal, sekaligus sutradara. Lalu kemudian dia ngundang teman-teman. Kamu diundang ya. Kamu terpilih memerankan sebuah drama Korea yang akan diproduksi tahun ini. Wah, kamu terpilih jadi pemeran utama. Nah, kalau kamu terpilih jadi pemeran utama, maka pertanyaannya begini. Apakah kamu akan jalani hidupmu sendiri, adeganmu sendiri, kisahmu sendiri? Tentunya, kalau ada yang buat naskah, ada yang jadi sutradara, teman-teman harus rajin-rajin baca naskahnya, supaya engkau bisa menghidupi kisah ini sesuai dengan apa yang jadi arahan sang sutradara, sang penulis naskah. Ini bukan kisahmu, tetapi ini adalah kisah yang dituliskan oleh sang penulis yang mau mengajak saudara masuk ke dalam kisah ini. Untuk memerankan kisah ini dengan baik, rajin-rajin baca naskahnya. Jadi kembali saya melihat, orang Kristen tidak sekadar bicara relasi sebagai sesuatu yang my story. But even your relationship is part of God's big story. Bagian dari kisah Allah yang besar. Nah, itu juga yang sebenarnya kita lihat kalau kita baca Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Teman-teman perhatikan, ini kan kisah Natal, kita baru selesai Natal ya. Kita dengar kisah tentang Maria dan Yusuf. Kadang-kadang saya mikir gitu ya, kalau kalian perhatikan, Yusuf sama Maria itu kan masih orang muda ya. Menurut tradisi, ya waktu itu kalau pria wanita Yahudi itu umurnya nggak terpaut jauh. Kalau orang-orang Yunani pada waktu itu kebiasaannya menikah dengan orang yang kira-kira lebih muda 10 tahun. Jadi cowoknya akan menikah sama orang yang lebih muda 10 tahun. Itu regular dalam budaya mereka. Nah, tetapi dalam budaya Yahudi, laki-laki dengan perempuannya biasanya beda 2-3 tahun menurut catatan yang ada. Jadi saya lagi membayangkan Maria sama Yusuf, ya tentu dalam konteks mereka menikah pada usia yang muda. Ya mungkin Maria 17 tahun. Ada beberapa literatur bilang mungkin Maria masih 14 tahun bahkan. Yusuf ya paling tambah 3 tahun, 17, 18.
atau bisa kita pastikan mungkin mereka berdua belum lebih dari usia 20 tahun. Apa sih menariknya? Kisah cinta dua anak muda, dua remaja. Coba bayangkan kalau ada kisah cinta dua remaja yang mengubah dunia. Wow. Karena akhirnya mereka tidak sekadar menempatkan kisah mereka sebagai kisah cinta mereka berdua, tapi mereka menempatkannya di dalam ada pencerita agung, ada penulis agung yang menuliskan kisahnya dan melibatkan Yusuf dan Maria. Karena itu kalau teman-teman memperhatikan, tema yang kuat sekali di dalam Injil Matius adalah tema kerajaan. This is the kingdom story. The king, ada rajanya, ada rencana sang raja. Itu yang kita sebut rencana kerajaan Allah. Dan sang raja melibatkan dua anak remaja. Wih, hebat banget teman-teman ya. Saya lagi bayangkan gitu. Nggak kebayang deh gitu ya. Kalau kisah dua anak remaja ini, Yusuf dan Maria, ternyata sedang menggenapkan ceritanya Allah. Apa yang terjadi? Mereka bertunangan. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria di sini Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Teman-teman, sedikit latar belakang. Pada masa itu, mereka memang terbiasa dengan sistem pertunangan. Dalam tradisi Yahudi, pertunangan itu dilihat sudah seperti pernikahan. Karena itu, dalam literatur yang saya baca, bertunangan pada masa itu terkait dengan apa? Terkait dengan tidak bisa pisah kecuali kalau salah satunya meninggal atau terjadi persinahan. Jadi udah kayak married ya. Tapi bedanya apa? Pertunangan itu mereka sudah ditunangkan, sudah menjadi bagian masyarakat. Kalau dalam tradisi maharnya sudah dibayar, tetapi mereka masih belum tinggal satu rumah. Itu kebiasaannya. Jadi dalam masa pertunangan itu, mereka masing-masing akan kembali ke rumahnya. Itu bisa berlangsung kira-kira 1 tahun. Dan tidak boleh berhubungan secara seksual. Walaupun sudah diikat dalam pertunangan yang kalau kita gambarkan, itu sekuat pernikahan. Nah, menarik sekali, pada waktu sudah bertunangan ini, masing-masing masih kembali ke rumahnya, ya Yusuf kaget lah. Maria, hamil? Dari siapa? Kami belum pernah berhubungan badan. Nah, Alkitab mencatat, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, lihat itikat baiknya Yusuf ya. Ayat 19. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya coba selidiki data sejarah, apa yang dimaksud menceraikannya diam-diam. Pada waktu itu, yang saya katakan tadi, memang yang sudah bertunangan, itu sekuat pernikahan, tapi itu bisa dibatalkan, salah satunya kalau meninggal, atau yang kedua, yang Yusuf mau lakukan ini. Jadi, kalau Maria dilaporkan kepada dewan masyarakat waktu itu, pasti Maria kena sanksi. Dan itu pasti malu. Dan katanya keluarganya harus membayar kepada keluarganya Yusuf. Jadi ada juga kebiasaan diceraikan diam-diam, dikasih surat. Dan nanti orang yang dapat surat, maksudnya Maria dalam hal ini ya, dapat surat, Maria ini bisa menikah lagi dengan 2-3 saksi. Menarik lah ya, ini tradisi mereka. Jadi maksudnya dia tidak cerai secara terbuka, tetapi cerai diam-diam dengan dia dikasih surat sama Yusuf. Dan dengan surat itu Maria
bisa menikah lagi, tapi dengan saksi. Nah, itu tradisi yang saya baca. Nah, yang menarik adalah Yusuf berusaha menjaga nama baik Maria. Yusuf berusaha untuk membuat Maria amanlah posisinya tanpa harus kena sanksi masyarakat yang umum pada waktu itu. Nah, sampai sini kita pikir, wah baik-baik, Yusuf udah berusaha dengan baik. Terjadi ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ini bukan hanya itu saja, ini menggenapkan apa yang dinanti-nantikan, yaitu Mesias, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kadang-kadang kita waktu Natal kemarin cuma sampai ayat 23 ya. Tapi bagi saya yang menarik adalah semua yang disampaikan malaikat ditaati Yusuf. Perhatikan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, teman-teman, ya saya cuma mau ajak kita melihat bahwa sekali lagi Yusuf dibawa untuk melihat ada cerita yang lebih besar daripada sekadar kisah cintanya dengan Maria. Disinilah kita melihat betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam setiap relasi. Dan bagaimana setiap relasi itu menggenapkan apa yang sedang Tuhan rancangkan. Ini bukan sekadar tentang diri kita, tetapi ini bicara tentang apa yang Tuhan rindukan. Nah, pertanyaan yang kita angkat jadi tema malam ini memang seringkali jadi pertanyaan. Saya nggak tahu ini pertanyaan cuman iseng mau tahu, atau memang kamu bingung banget gitu ya. Karena pilihannya nggak mudah nih. Kalau lihat Yusuf, jadi mikir juga, ini kok pilihan atau takdir gitu ya. Takdir dalam arti gini ya, sebenarnya kekristenan nggak percaya takdir. Karena kalau kata takdir sendiri dalam pengertian yang umum, seolah-olah itu fatalisme. Ya kalau udah begitu aja, nggak ada perubahan, nggak bisa komplain gitu ya. Kekristenan saya pikir tidak melihat fatalisme. Jadi saya pakai kata takdir dalam arti jodoh itu pilihan atau Tuhan yang tentukan. Kira-kira gitu kali ya, takdir yang saya maksud di sini. Kita yang milih atau Tuhan yang pilihkan. Nah, kadang-kadang nggak mudah ya. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena mungkin perlu waktu yang panjang. Saya coba sederhanakan saja. Kira-kira begini. Dalam kehidupan, seringkali kita kayaknya harus milih gitu ya. Jodoh itu pilihan saya, manusia, atau pilihan Tuhan buat saya. Nah, ada hukum yang namanya hukum kontradiksi. Nah, saya jelasin dulu. Kontradiksi itu begini. Kalau kontradiksi A kontradiksi sama B, maka kalau A benar, B pasti salah. Itu hukumnya kontradiksi. Kalau B benar, A-nya yang salah. Tapi dalam hidup, ternyata tidak hanya ada hukum kontradiksi. Ada juga yang namanya hukum paradoks. Ada dua fakta, A dan B. Nah, dalam paradoks itu menarik begini. A benar, B benar.
walaupun kelihatannya kontradiksi. Nah, ini menarik nih. A benar, B benar, walaupun kelihatannya kontradiksi. Nah, di dalam kehidupan beriman kita, saya harus dengan jujur mengatakan kepada teman-teman, banyak paradoks. Di Alkitab banyak paradoks. Contoh, Tuhan berencana, tapi Tuhan melibatkan kita dalam rencana. Kita punya pilihan. Jadi, ini kita sedang menghidupi rencana Tuhan atau pilihan kita. Nah, dua-duanya benar. Karena Tuhan tidak bekerja hanya di dalam satu bagian dan membuat kita harus memilih. Contoh, Allah Maha Tahu. Iya atau ya? Iya dong ya. Lalu yang kedua, kita harus berdoa. Loh, kalau Tuhan tahu, kenapa saya harus berdoa? Seringkali kita maunya begini, kalau saya percaya Tuhan tahu, ya saya nggak usah berdoa. Itu hukum kontradiksi. Tapi hidup beriman kita bukan kontradiksi. Banyak kali paradoks. Tuhan Maha Tahu, iya. Saya harus berdoa, iya. Kalau kalian ketemu paradoks dalam kehidupan beriman, maka bukan pilih salah satu. Paradoks itu bukan pilihan, tetapi jalanilah keduanya di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Kira-kira begitu kali ya. Jadi, saya berdoa karena saya tahu Tuhan tahu doa-doa saya. Saya berdoa karena saya diminta berdoa, memberitahu kepada Tuhan apa yang jadi pergumulan saya. Nah, jadi dalam bagian paradoks dalam hidup, seringkali bukan pilih salah satu, yang benar salah satu, tapi dua-duanya benar. Dan kita diminta menghidupinya di dalam iman. Paradoks itu mirip kayak kereta api yang punya dua rel ya. Ya tentu bukan monorail ya. Mana yang lebih penting? Rel kiri apa rel kanan? Oh, yang kiri penting. Ya, anjlok keretanya ya. Oh, yang kanan lebih penting. Anjlok juga. Dua-duanya penting untuk dia bisa berjalan. Hidup beriman kita begitu. Teman-teman mesti menyadari betul bahwa Tuhan punya rencana buat hidupmu. Tuhan merencanakan, Tuhan punya rencana yang terbaik, yang indah buatmu. Tapi, teman-teman juga harus pada saat yang sama menyadari, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Loh, kontradiksi dong, Kak. Kelihatannya kontradiksi, tetapi sebenarnya ini paradoks. Dalam arti apa? Orang yang menyadari Tuhan memberikan yang terbaik, bukanlah orang yang pasif, tetapi orang yang dengan aktif. Aktif di dalam keyakinan pemeliharaan Tuhan. Nah, saya pikir itu sikap beriman yang penting, termasuk di dalam kita membangun relasi. Kenapa? Karena ada yang mikir gini, kalau Tuhan berikan jodoh, itu dari Tuhan, itu takdir. Ya udah, saya nunggu aja di kamar, saya kunci semua pintu, nanti datang dia. Kenapa? Karena memang sudah rencana Tuhan. Saya pikir kamu nggak ngerti cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan bekerja di dalam memberikan engkau kebebasan. Tuhan memberikan engkau pergaulan. Tuhan memberikan engkau sahabat untuk kamu kenal, untuk kamu bangun relasi. Mungkin dari situ kamu lihat siapa yang tepat menjadi pasangan hidupmu. Jadi saya harap kita nggak fatalisme. Ya udah, tutup mata, doa aja, nanti Tuhan kasih. Tapi juga nggak jadi sombong. Nggak jadi sombong, jadi merasa bahwa ya saya yang menentukan hidup saya yang menentukan masa depan saya. Kita bisa sangat yakin mencari di dalam keyakinan yang lebih dalam lagi, Tuhan menyediakan. Saya pikir itu sikap hidup beriman kita. Jadi kalau ditanya malam hari ini, jawaban singkat saya, yang mana yang benar? Jodoh itu pilihan kita, atau takdir atau pilihannya Tuhan. Dua-duanya benar. Dua-duanya harus dijalani dengan sikap tidak sombong,
tidak merasa diri sok tahu, tidak merasa diri sok mampu, tetapi di dalam keaktifan mencari, kita punya kerendahan hati dan berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Nah, itu memang misteri hidup beriman. Banyak hal kayak begitu kok. Bukan cuma masalah relasi ya. Masalah cari kerja. Tuhan bilang kan, burung di udara aku pelihara. Tapi kan kita mesti cari kerja. Mesti pagi-pagi berangkat gitu ya. Kalau mungkin harus masuk, mesti WFH dan segala macam. Bukan berarti kalau Tuhan memelihara lalu kemudian kita di kamar tutup semua, cuman doa nanti Tuhan kasih uang, Tuhan turunkan makanan. Nggak begitu hidup beriman. Termasuk di dalam relasi. Lihat bagaimana Tuhan siapkan Yusuf. Pakai mimpi lah, Tuhan menampakkan diri segala macam. Tapi Yusuf tetap mesti memilih. Makanya ayat 24-25 penting. Dia percaya sama Tuhan, dia ambil pilihannya. Pilihannya menikahi Maria. Jadi ini bukan sekali lagi dua pilihan, either this or that. Tapi dalam keyakinan Allah memelihara, Yusuf memilih. Oke? Nah, saya berharap itu cukup jelas buat kita. Dan sekarang bagiannya adalah percaya sama Tuhan. Jadi saya nggak usah jelasin lagi ya. Kalau Tuhan memelihara, Tuhan berencana, teman-teman udah ngerti lah. Karena ini memang ceritanya Tuhan. Tapi dalam ceritanya Tuhan, kayak gini loh. Sutradaranya sudah kasih naskahnya. Tapi kita boleh improve gitu loh. Yuk silakan improve sejauh tidak keluar dari naskah. Mungkinkah kita memilih hal yang tidak tepat? Mungkin. Itu konsekuensinya. Kalau kita punya kebebasan, berarti kita mungkin memilih yang tidak tepat. Saya sudah ketemu beberapa orang dalam pernikahan, di dalam konseling pranikah, di dalam konseling relasi. Saya akhirnya menyadari, ini kalau diterusin bahaya nih. Ya. Nah, gimana abang bisa ngomong seperti itu? Nah, ini masalah-masalah yang harus kita coba lihat di dalam bagian kita. Saya nggak masalahin bagian Tuhan ya. Tapi saya coba mengajak kita melihat apa prinsip yang perlu teman-teman pegang waktu kita punya kebebasan memilih. Ya. Masa muda, ya masa dimana kita mulai punya gejolak ya. Mengalami pergumulan dalam relasi, termasuk relasi pria dan wanita. Nah, saya coba ajak kita kembali ke naskah. Lihat naskahnya. Ya, naskah kita yang paling jelas adalah Alkitab. Karena kita sedang menghidupi kisahnya Allah. Allah sudah menceritakan semua bagaimana kehendaknya, rencananya di dalam Alkitab. Nah, apa kata Alkitab? Menarik sekali, tidak ada ayat-ayat yang bicara secara spesifik tentang pacaran. Kenapa? Karena memang budayanya orang Yahudi waktu itu bukan pacaran, tapi tunangan. Loh, kalau begitu kita nggak Alkitabiah dong, Kak. Kita sekarang pacaran. Bukan masalah itu ya. Nah, bagi saya yang menarik begini. Dengar penjelasan saya tadi, bahwa orang Yahudi sebelum benar-benar menikah satu rumah boleh bersetubuh, mereka ditunangkan. Nah, dalam masa pertunangan itu kira-kira tujuannya apa? Bayangkan sebelumnya nggak pernah pacaran. Memang orang Yahudi biasanya cari bibit bebet bobotnya dari orang-orang. Masih ingat Abraham cari istri buat anaknya, Ishak. Dia cari dari kaum keluarganya. Nah, bagi saya yang menarik adalah masa 1 tahun kira-kira pertunangan menjadi masa pengenalan. Nah, memang waktu itu sekali lagi dalam budaya mereka kayaknya udah susah putusnya ya. Karena udah diikat begitu rupa. Kalau cerai itu ya karena mati atau karena ada hal-hal khusus. Jadi saya melihat walaupun demikian, tetap intinya pertunangan itu adalah pengenalan. Jadi di masa mereka tidak ada pacaran, tetapi terjadi pengenalan. Nah, sekarang kita kan sedikit beda ya. Kita kenalnya di awal yang kita bilang pacaran, baru menikahnya. Tetapi intinya, sebelum masuk relasi yang mendalam, penting sekali pengenalan. Saya pikir itu basic line dari
baik itu pertunangan maupun itu pernikahan. Saya pikir justru karena Yusuf mau kenal Maria lebih dalam, tahu-tahu hamil, ya berarti kan Maria terbuka, jujur. Mungkin waktu pacaran mereka sharing-sharing dalam pertunangan, iya nih aku udah hamil. Oh, kaget gitu ya, dari siapa gitu. Lalu kemudian mereka akhirnya membahas itu. Jadi saya melihat ada masa pengenalan. Jadi sekali lagi, di dalam konteks budaya mereka tidak mengenal pacaran, karena mereka hanya kenal pertunangan. Nah, kalau kita bawa ke konteks kita sekarang, saya pikir ini penting juga ya. Salah satu yang bagi saya menarik adalah pertunangan aja sudah begitu dekat, walaupun masih balik ke rumah orang tua masing-masing, tidak boleh berhubungan badan. No sex before really engage in marriage. Dan bagi saya, ya kalau pacaran, ya ini yang harus kita jaga. Pacaran Kristen, tujuannya jelas pernikahan. Saya pikir nggak ada tujuan lain. Kalau ada yang bilang, saya cuma pengen kenal sih kak, ya udah, itu namanya sahabat, bukan pacaran. Kalau sudah masuk ke pacaran, harus ada tujuan yang jelas. Kenapa? Kalau pacaran tanpa tujuan, itu cenderung akan jadi aneh. Belum lagi kemudian terjadi grepe-grepe, mulai pegang-pegang, bahkan mungkin masuk dalam hubungan suami istri yang belum waktunya, dengan alasan apa? Just fun. Gue gak bakal married sama dia kok. Tapi kalau kamu mengerti tujuannya adalah untuk pernikahan, maka ingat, kalau pernikahan kudus, pacaran pun harus kudus. Nah jadi karena itu kita mungkin gak salah pilih. Saya pikir mungkin karena kita bisa memilih. Tapi karena itu jangan bilang, Tuhan kok ngizinin salah pilih. Tuhan sudah kasih loh rambu-rambunya. Prinsipnya jelas. Lawan jenis. Saya ingat banget dulu kalau bawain LDS gini ya, Love, Dating, and Sex. Biasanya cari pasangan hidup pertama seiman. Sekarang saya ganti, enggak. Yang pertama lawan jenis dulu, baru seiman ya. Nomor 2 yang seiman. Karena apa? Aneh-aneh juga sekarang di luar negeri ada gereja yang malah menikahkan yang satu gender gitu ya. Nah saya pikir kita mengerti di dalam Alkitab jelas tuh penolong sepadan. Kejadian 2 bicara lawan jenis. Lalu kemudian lebih jauh lagi seiman. Prinsip seiman 2 Korintus 6 bicara jangan menjadi pasangan dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau teman-teman mau memilih, sebebas-bebasnya kamu memilih, ingat, Tuhan punya rencana. Karena itu pilihlah di dalam koridor apa yang Tuhan mau. Kalau kamu pilih di luar koridornya Tuhan, lalu waktu jalani, kemudian, ya salah pilih, ya itu salahmu, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan memimpin kita, tetapi kita harus memilih. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sekadar memilih. Tuhan memberikan rambu-rambu yang jelas. Di mana? Baca naskahnya. Silakan improve. Tapi jangan keluar dari cerita. Prinsip umum pacaran itu. Untuk menikah, dalam kasih, dalam kekudusan, dan prinsip memuliakan Tuhan. Penting dong kalau begitu kita ngerti apa itu pernikahan Kristen. Karena teman-teman yang berpacaran, ini your future hope. Saya kutip dari bukunya Bapak Pendeta John Stott. Dia mengangkat ayat Kejadian 2, 24, 25. Konsep pernikahan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, apa yang kita bisa perhatikan? John Stott menyimpulkan ada 5 hal yang menarik. Ini yang digarisbawahi ya. Jadi pernikahan menurut tujuan Allah adalah persatuan heteroseksual dan monogami. Nanti kalau kalian cek bahasa aslinya pun itu satu ya. Satu Adam dengan satu Hawa. Jadi ada orang-orang yang menafsirkan poligami, bilangnya itu sekelompok Adam dan sekelompok Hawa gitu ya. Kita nggak jelas ayatnya. Satu
Monogami melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan perempuan, dimulai dengan meninggalkan orang tuanya. Nah, menarik sekali gambaran meninggalkan orang tua. Sebenarnya John Stott mengkaitkan itu disaksikan oleh umum. Jadi makanya kalau pernikahan itu nggak boleh sembunyi-sembunyi. Kekristenan menolak pernikahan di bawah tangan lah, di bawah meja lah, di bawah apa begitu ya. Kita menolak itu. Harus ada saksinya umum. Supaya orang tahu itu sudah menikah. Jangan digoda lagi. Jangan main-main. Itu dalam pernikahan selalu ada saksi. Dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual. Kalau ini tujuannya orang berpacaran, maka ya pikir dengan serius. Kenapa perlu pikir serius? Dampaknya bagi pribadimu apa? Waktu mau mulai pacaran, apakah makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani? Jadi jangan bilang, Tuhan yang mana yang aku harus pilih. Kalau kamu dengan sengaja memilih yang tidak sesuai kehendak Tuhan, lalu ini dampaknya bisa tiba-tiba makin mundur. Di persekutuan bisa jadi batu sandungan, bukan jadi teladan. Nah, saya selalu ingat ayat ini ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Ayat ini mengingatkan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Apa itu yang lain? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya pikir ayat ini bicara hal yang sangat, bahasa anak sekarang, receh ya. Makan aja untuk kemuliaan Allah. Minum aja untuk kemuliaan Allah. Gile ya, hal yang receh begitu aja buat kemuliaan Allah. Masa pacaran untuk for my fun? Pasti nggak klop lah ya. Kalau kita anak Tuhan, makan aja buat kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah. Masa pacaran untuk just for fun? Harusnya juga untuk kemuliaan Allah. Nah, saya akan berhenti di slide berikut ini sebelum kita diskusi. Jadi bagaimana nih ya? Selain prinsip-prinsip kebenaran Alkitab yang kita sudah lihat, harus lawan jenis, harus seiman. Tapi kita dikasih kebebasan ya. Mau rambut panjang, rambut pendek, itu pilihan kita lah ya. Tetapi bukan sekedar rambutnya yang paling utama. Bukan sekedar wajahnya. Tapi kita diajak untuk melihat berbagai aspek. Ingat ya, manusia itu bukan cuma satu aspek. Makanya dalam memilih teman hidup pun, kita perlu memahami aspek-aspek yang perlu ada. Teman-teman perhatikan, saya angkat 4 aspek di sini. Ini perlu ada jadi pertimbangan. Baik pertimbangan pribadimu, maupun berdua dengan pasanganmu atau calon pasanganmu. Kalau mulai PDKT, mari sama-sama bicarakan ini. Dan bahkan libatkan komunitas yang kenal kalian. Karena itu akan menolong. Kenapa? Setiap budaya dalam setiap masa punya penekanan yang agak berlebihan kepada aspek tertentu. Buat sekarang ini, aspeknya yang paling ditonjolkan kalau kalian lihat drama, kalian lihat film, kalian dengar lagu, aspek yang sangat ditonjolkan di generasi ini adalah perasaan. Sekali lagi, saya nggak bilang perasaan nggak penting. Tapi perasaan ini cuma satu aspek, bukan satu-satunya aspek. Jadi jangan jadikan perasaan segalanya. Jadi ada orang yang kalau dia udah rasa, aduh, gue tanya, bahasa sekarang chemistry. Gue dapat banget tuh chemistry sama dia, bang. Gue dapat banget chemistry sama dia. Betul kamu dapat chemistry-nya, tapi pikirin dong akal sehatnya. Ya? Kalian mesti pikirin secara akal sehat. Dia ada di mana, tinggal di mana. Jangan pokoknya gue sayang banget sama dia, gue dapat klik banget gitu ya. Taunya apa? Dia di Afrika misalnya ya. Jauh, yang maksudnya itu kadang-kadang perasaannya kuat, akalnya nggak dapet. Aduh, gue suka banget bang sama dia ya. Bintang film Korea, jauh banget coy gitu ya. Kamu doa minta dia jadi pasanganmu, padahal mungkin dalam realita tertentu tidak masuk akal sehat. Tapi ada yang masuk akal sehat nggak dapat perasaannya. Bisa begitu juga. Makanya poin saya adalah ini harus terus bertumbuh. Akal sehat itu kita mulai pertimbangkan hal-hal lain.
pro kontranya, karakternya bagaimana, latar belakang orang tuanya seperti apa, sukunya apa. Karena mungkin itu akan jadi masalah buat beberapa orang. Lalu komunikasi dengan dia. Ingat ya, ini bukan pilih barang, ini relasi dengan manusia. Jadi kita bangun relasi, kita makin kenal, makin ngerti, tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Dan juga penyerahan kepada Tuhan. Kita nggak sekadar cari yang Kristen loh. Bagi saya kita harus cari Kristen yang bertumbuh. Karena kalau dia tidak bertumbuh, saya pikir itu bukan juga jadi lebih baik nantinya. Nah, jadi kalau ditanya, yang mana yang perlu ada? Semuanya perlu ada. Yang mana yang seringkali kuat banget? Kadang-kadang cinta perasaannya kuat sekali ya. Jadi ada satu anak waktu itu dia udah datang. Kak, gue dapet banget chemistry-nya sama dia. Dia baru pulang dari KKN, kuliah kerja nyata ke daerah. Soalnya ini anak daerah. Gue chemistry-nya dapet banget, Kak. Gue ngobrolnya nyambung banget sama dia, Kak. Karakternya juga anaknya baik, Kak. Jadi semua udah terpenuhi gitu. Tapi satu, bukan anak Tuhan. Ya sudah. Kalau kita hanya bicara perasaan, kita hanya bicara karakter, even karakter, nggak usah jadi orang Kristen untuk baik. Ada orang nggak Kristen baik juga. Tapi kita ternyata mesti lihat lagi pilihan yang Tuhan mau, apakah dia murid Tuhan atau bukan. Kalaupun murid Tuhan, dia bertumbuh atau tidak. Jadi ini akhirnya bagi saya, perlu kita bangun. Lalu kemudian jangan bilang, oh kalau begitu kita yang penting sama anak Tuhan, walaupun nggak ada perasaannya, Kak. Walaupun karakternya nggak bagus, ya nggak gitu juga. Ya carilah orang Kristen yang kamu pun akan membangun perasaanmu lebih dalam dengan dia dan juga makin kenal karakternya dan bertumbuh bersama. Jadi akhirnya teman-teman, ini faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan. Nah, saya berharap pemaparan ini memberikan landasan lah buat kita mengerti tema kita malam ini dan bagaimana juga rambu-rambu secara sederhana untuk boleh memilih pasangan hidup. Baik, saya selesai sampai di sini. Silakan selanjutnya saya kembalikan pada Harold. Oke, thank you Bang Alex. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Pembahasan yang cukup menarik nih, bahwa tadi kita sama-sama belajar bahwa jodoh itu, kalau tadi Bang Alex dan apa yang kita dengar itu adalah pilihan Tuhan atau pilihan kita sendiri. Ya, kita dibebaskan sama Tuhan untuk bisa memilih dengan rambu-rambu yang memang sudah Tuhan kasih. Nah, ini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak sih nih, terutama untuk mungkin ya teman-teman di sini memang sampai saat ini, George ya? Iya, George. George, tangannya ada George, boleh silakan. Iya, saya mau sharing sama Bang Alex. Iya, silakan George. Saya umur mau 26 atau 27. Kemungkinan saya cinta sih sama Bursi Hite ya. Dari paribahan papi saya, kata tante Esther saya, Jos, berfoto yuk di rumah yuk. Karena aku kan ganteng. Kamu dengerin, ini untuk aku. Untuk aku sih ya, Bang ya. Iya. Jos kan ganteng. Kan, ayo, dan bilang, kok saya ingin mau dapat jodoh orang yang Batak. Saya suka menyanyikan lagu orang ketiga, dan ada rencanaku. Itu boleh nggak ya, Bang ya? Apakah orang ketiganya maksudnya apa? Dan ntar ini adalah kucing, ini nggak boleh mati. Ini boleh, ini untuk anak muda. Dan ada merencanakan cinta Tuhan itu boleh nggak dinyanyikan? Kalau artinya bagus boleh, tapi kalau artinya tidak bagus, mesti George harus tahu artinya ya. Apakah artinya itu memang baik? Jangan ada orang ketiga, itu kan orang sudah punya relasi, kita masuk ke tengahnya. Ya, jadi tapi tetap doakan aku semoga aku dapat jodoh. Ya, amin. Ya, Tuhan berkati ya Josh ya. Oke,
George, ada lagi teman-teman yang mungkin mau sharing atau mungkin bertanya gitu, karena ini menarik banget. Jadi seperti yang tadi sempat disampaikan juga sama Bang Alex bahwa itu dia, kita harus tahu rambu-rambunya juga, biar kalau kita memilih pasangan hidup, ya itu adalah pasangan yang tepat. Mana saya juga sempat dengar juga ada yang berkata bahwa di seminar gitu bahwa pasangan kita apakah pasangan yang memang paling cantik atau paling ganteng gitu. Jawabannya sih ada yang lebih cantik, tapi apakah itu paling tepat? Nah, ketika ditanya paling tepat, nah itulah ketika ditanya itulah pasangan yang paling tepat buat orang di sebelah Anda. Begitu keren ya Bang ya. Iya. Ya, Bang. Kadang memang kita punya gambaran-gambaran ideal ya. Kita pasti punya gambaran ideal apa yang kita inginkan. Tapi mari kita belajar tunduk kepada melihat di balik atau di atas apa yang saya inginkan harus ada apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau nggak klop, cantik banget, tapi dia bukan anak Tuhan, ya sudah gitu. Padahal saya udah bikin di list saya, pokoknya harus cantik misalnya. Ya udah, itu dicoret. Secantik apapun tidak mengalahkan dia harus anak Tuhan misalnya. Itu aplikasinya kira-kira ya. Oke. Bang, mungkin kalau memang diiniin ini Bang, aku coba refresh-nya, ada pertanyaan. Jadi ya. Gini Kak, bagaimana kalau misalnya kita sudah mendoakan terkait dengan apa yang memang jadi pasangan hidup kita, tapi ternyata pasangan hidup kita sendiri itu justru juga mungkin namanya sama manusia ya, kayak Bang Alex. Jadi kita meyakini bahwa Tuhan yang memang sudah memberikan jalan kepada kita, tapi ada pihak lain, sebagai contoh mungkin orang tua kita, itu yang paling krusial dan mungkin menjadi permasalahan juga bagi teman-teman yang ada di sini, ketika memang orang tua kita ataupun juga mungkin keluarga kita yang justru melihat bahwa bukan ini. Nah, di situ kita juga harus memilih apakah benar ini memang pilihan yang memang kita pilih berdasarkan di dalam Tuhan, atau justru pilihan orang tua lah yang memang ini pilihan yang memang Tuhan kasih. Itu bukan pilihan kita. Itu kita kira-kira gimana, Pak? Memang ya, Tuhan itu membiarkan kita dalam area pilih-memilih ya. Itu saya pikir juga kayak buat beberapa orang tuh kayak rasanya kok Tuhan nggak langsung kasih. Tapi juga kalau kita balik ya, emang mau kamu langsung dikasih tanpa kamu juga ikut berandil memikirkan, memutuskan? Bagi saya justru Tuhan sangat menghargai kebebasan kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Nah, kalau ditanya hal demikian, misalnya ada dalam prosesnya perbedaan pendapat, orang tua misalnya nggak setuju, itu yang paling real ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat kembali ke basicnya, harusnya kita semua sama-sama terbuka bergumul di hadapan Tuhan. Jadi ajak juga orang tua untuk ya sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh bergumul. Nah, memang yang sering kali adalah begini. Belum tentu orang yang nggak setuju itu orang yang benar-benar taat sama Tuhan. Dalam arti, ya dia cuman karena nggak suka aja dengan suku tertentu, dia nggak suka dengan gaya orang tertentu, sehingga waktu lihat pasangan kita, sukunya itu, gayanya seperti itu, langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Nah, saya melihat di sini pentingnya kedekatan dengan Tuhan yang menolong kita bisa dengan lebih nggak bias lah ya melihat. Kalau kita ketemu orang tua atau mungkin teman dekat yang punya masukan tentang
orang yang kita pilih misalnya ya. Saya pikir belajar dengar masukan mereka. Apa sih yang tidak disukai? Kenapa sih nggak suka? Dengar masukan mereka. Dan bagi saya itu sebenarnya adalah bisa jadi juga cara Tuhan untuk menolong kamu lebih siap. Apakah tetap maju atau tidak? Nah, dalam banyak kasus atau banyak cerita tentang hal itu beda-beda. Ada yang akhirnya setelah mentok, sadar, pisah baik-baik. Ada yang akhirnya tetap tanda kutip kayak melawan orang tua. Karena dia tahu orang tuanya nggak rasional juga. Cuman bilang, saya nggak suka. Kenapa? Dulu pernah ditipu sama suku itu. Lalu kemudian gambarannya semua orang dari suku itu penipu. Nah, jadi akhirnya saya melihat hal-hal seperti itu sebaiknya dibicarakan. Sebaiknya banyak dengar masukan. Dan, nah tapi ini yang penting ya. Teman-teman yang menjalaninya harus memutuskan. Dalam arti, masukan orang lain, yaitu masukan. Orang tua termasuk. Pada akhirnya, kamu harus ambil keputusan. Dan selalu ingat, setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Tidak ada keputusan yang kalau kita pilih itu menyenangkan semua pihak. Nggak ada. Tapi kedekatanmu dengan Tuhan kiranya akan menolong kamu bisa memutuskan dengan tepat. Dan itu kiranya akan menolong kamu juga untuk melangkah ke depan. Baik yang lanjut, yang nggak lanjut. Nah, ini kalau kayak begini mesti dibahas kasus per kasus ya. Saya juga ketemu beberapa teman, ada yang lanjut, ada yang enggak ya. Dan itu bisa cukup lama perjuangannya. Dan ya, Tuhan bisa buka jalan, tapi juga bisa Tuhan tutup ya. Dalam arti, akhirnya kayak, ya udah memang bukan ini gitu. Sehingga kemudian pisah baik-baik. Jadi gitu kali Roltnya, itu butuh proses yang panjang. Oke, thank you Bang Alex. Nih, teman-teman yang lain nih, ada yang mau nanya nggak nih? Biasanya yang sering nanya kayak gini, Dirga. Ini ada, kenapa ada mas lain? Aku mau nanya dong, Rol. Silakan. Ya, kan. Siapa nih, ada yang mau nanya atau? Enggak apa-apa. Jadi boleh masuk. Kita dulu. Nah, kita dulu bentar Dirga ya, kayak masih ada waktu. Gak apa-apa, kita dulu. Pengen nanya aja sih. Karena kan sebenarnya aku nggak related sama hubungan percintaanku ya. Cuma suaraku jelas nggak ya? Ini sinyalnya apa jelek nggak ya? Jelas. Oke. Jadi tuh aku pengen nanya sih, karena aku kayak kemarin tuh lagi suka baca kitab. Jadi kemarin tuh kayak lagi baca Kejadian dan aku kayak ngelihat sebetulnya ini in terms of marriage dan aku cuma pengen tahu point of view abang aja sih. Aku ngelihat banyak banget, maksudnya di cerita itu tuh keluarga-keluarga yang agak mess up ya, maksudnya pasangan-pasangan yang cukup agak mess up gitu. Misalnya Abraham, dia suka bohong. Dia bilang Sarah itu bukan istrinya dan dia kasih-kasih ke Fero supaya dia selamat. Terus habis itu aku juga lihat akhirnya misalnya Esau, dia nikah tapi nggak disetujuin sama orang tuanya dan orang tuanya sedih waktu itu di situ. Terus ada lagi lah cerita-ceritanya yang ya sampai misalnya siapa sih anak pertamanya Ishak Israel aku lupa, itu akhirnya ya sama ngehamilin siapa gitu, and then ya udah gitu. Tapi yang aku lihat tuh sebetulnya despite how misalnya contoh lah gitu kayak direstuin sama orang tua gitu, seems dari cerita-cerita orang-orang itu aku kayak ngelihat despite how messy dan keputusan yang salah yang mereka lakuin, entah kenapa tuh Tuhan tetap berkatin kali ya aku bilangnya gitu. Even maksudnya iya emang salah gitu, tapi hasil sebenarnya hidup mereka juga nggak akhir juga gitu. Nah aku tuh pengen tahu sih in that point of view sebetulnya tuh misalnya ya contoh kayak berkat orang tua saat ngizinin kita nikah itu tuh is a must atau enggak, karena looking at that story aku tuh jadi kayak mikir sebenarnya banyak banget loh yang ceritanya messed up gitu, tapi entah kenapa Tuhan kasih berkat gitu sama orang-orang itu aja sih yang aku pengen tahu. Oke. Thank you Gita. Ini pertanyaan yang baik.
karena memang menanyakan yang cukup esensi. Saya coba jawab dengan sederhana aja ya, dalam arti penjelasannya memang bisa sangat panjang, tapi kita mesti melihat how God operates in our world. Gimana Tuhan bekerja dalam dunia kita. Sekali lagi, Tuhan ada dan Dia punya rencana. Itu sangat kita yakini. Dan ini uniknya Tuhan kita ya. Dalam kenyataan Dia memakai manusia, Dia tahu loh kita udah jatuh dalam dosa, kita mess up. But still, He have a plan. Dan Dia, kalau pakai istilah, Tuhan memilih, meneruskan, menggenapkan rencananya dalam dunia ini melalui kita, messy people. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita tetap dikasih kebebasan memilih. Nah, ada yang akhirnya berpikir, tuh kan diberkati juga, ya udahlah hidupnya nggak usah benar-benar amat kok, apalagi kita bisa bersembunyi di balik, kan memang nggak ada orang yang sempurna, ya udahlah, even your wrong choice can God make it good. Tapi still kita mesti ingat, Tuhan sudah kasih rambunya. Somehow kita juga bisa salah pilih, tetapi juga Tuhan tidak mau dong kita salah pilih. Tuhan memberikan peringatan. Kalau buat Israel dia kirim nabi, dia kirim apa. Waktu Abraham itu dia kasih mimpi. Itu semua cara Tuhan untuk nolong. Please, lu milih yang bener dong gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena setiap wrongdoings kita, setiap pilihan kita ada konsekuensinya dan kita bertanggung jawab. Jangan karena bicara ini rencananya Allah, lalu kayaknya dia yang tanggung jawab atas our messy. No, kita harus tanggung jawab. Karena itu, kalau teman-teman memperhatikan, di dalam realita itulah penggenapannya Yesus yang akhirnya menanggung semua our messiness itu ya, yang terjadi. Nah, karena itu, perhatikan, bukan berarti hal-hal yang salah pilih itu jadi benar. Tidak. Hal yang salah pilih tetap salah. Tetapi, Tuhan sanggup membuat yang paling salah pilih sekalipun menggenapkan rencana dan tujuannya. Itulah how great is our God. Saya kasih contoh. Ini cara melihat ya. Kadang-kadang kalau kita lihat sederhana kisahnya, kita mesti, wah, we must say thanks to Yudas. Bayangkan kalau Yudas nggak jual Yesus, nggak naik dia ke kayu salib. Berarti, oh, praise God, praise Yudas. Karena dia yang membuat Yesus akhirnya ke salib. Kalau gitu Yudas nggak boleh disalahkan dong untuk pilihan yang dia buat. Saya pikir bukan begitu cara lihatnya. Cara lihatnya, Yudas bertanggung jawab untuk pilihan dia, itu pilihan yang salah. Tetapi, lihat, di dalam pilihan yang paling messy yang Yudas buat, yang memang Yudas harus tanggung, Allah sanggup menggunakannya untuk sebuah cerita keselamatan yang besar. Seorang dosen saya bilang begini, coba bayangkan, ada 2 macam pabrik pengalengan daging. Bayangkan ya, ada 2 pabrik pengalengan daging. Yang satu inputnya daging baik. Daging baik dimasukin, lewatin proses pabrik, keluar jadi daging kaleng yang baik. Ini pabrik pertama. Lalu ada pabrik kedua. Inputnya daging busuk. Diolah keluarnya daging yang baik. Pabrik mana yang lebih hebat? Ya, pabrik kedua lah ya. Inputnya daging busuk, keluarnya daging baik. Nah, dia mau mengatakan begini. Bahkan our messy ya, yang paling jelek sekalipun, tidaklah menggagalkan rencana Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah yang paling buruk itu menjadi kebaikan. Itulah Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, tapi sekali lagi, itu bukan berarti silahkan salah pilih. Nanti kan Tuhan bisa make it right. Kalau kamu mengertinya seperti itu, kamu nggak ngerti anugerah Tuhan. Kamu sedang mempermainkan anugerah Tuhan.
Karena itu, semua pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi, pilihan yang paling salah sekalipun, dalam caranya Tuhan yang melampaui cara kita berpikir, sanggup Dia arahkan kepada tujuannya untuk rencananya digenapi bagi dunia ini. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke. Masih aku cuma pengen tanya karena it seems banyak banget kayak ini tuh pilihan yang salah kalau dari semua cerita Alkitab yang ada, it seems bukan dipilih. Ya benar sih, nggak pernah dipilih orang yang perfect gitu, even they make a very stupid choice gitu in life yang kayak lah, nah aneh banget gitu. Itu aja sih, aku cuma pengen tahu karena for me it's quite a questions gitu pas baca bagian itu gitu, kayak nggak ada keluarga yang bener lah gitu menurut aku dari cerita itu. Ada orang yang salah membaca. Misalnya dia bilang gini, buktinya kan Yakub diberkati padahal dia penipu. Seolah-olah karena Tuhan memberkati, tipu-tipunya jadi benar. Nggak begitu. Still salah tipunya. Salah banget, dia ambil 4 istri. Makanya kalau kita lihat, yang pertama dicatat poligami di Alkitab, Kejadian 4, itu Lamek. Punya 2 istri. Saya pikir nggak kebetulan dicatat. Walaupun melalui Lameh ini turunlah bangsa-bangsa segala macam, still ini menyalahi rencana awal 1 suami, 1 istri. Jadi jangan pernah menggunakan berkat yang memang Tuhan berikan dalam messiness kita menjadi pembenaran untuk tindakan yang salah. Mungkin itu kali bisa jadi kesimpulannya. Thank you. Oke, thank you Bang Alex. Tadi bisa satu penanya kayak Dirga ya? Masih ingat bro. Atau Kak Devina? Kak Dirga dulu baru Devina ya? Kak Devina aja, gue nggak jadi. Kok gitu? Aku jadi nggak enak nanti. Biasa Dirga suka kayak gitu, Kak. Ya, aku kalau dari pembahasan tadi soal jodoh gitu ya. Kan kebetulan aku udah married nih, terus aku penasaran aja. Sebenarnya ada nggak sih jodoh yang sempurna? Yang sempurna banget gitu menurut apa sih? Mungkin menurut pandangan Bang Alex gitu. Jodoh yang sempurna banget itu seperti apa kalau ada gitu? Sempurna dalam arti apa ini? Gitu, segalanya sempurna yang tadi disebutkan dalam kriteria yang tadi, sempurnanya tuh sampai di titik mana gitu. Apakah memang dia tuh sempurna juga dilihat oleh orang lain atau cuma sempurna buat pasangannya doang? Itulah ya, sempurna ya, kayak perfect 100% gitu. Ya, thank you pertanyaannya ya. Ya, secara khusus kalau kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka tidak ada yang sempurna. Pasti udah nggak ada yang sempurna. Tetapi, bagi kita yang dibaharui di dalam Kristus, kita punya masa depan atau kita punya pengharapan untuk berubah. Nah, ini yang saya kadang-kadang pikir begini ya. Beberapa orang dalam konseling pernikahan berlindung di balik, memang kan nggak ada yang sempurna, Kak. Ya sudahlah. Saya nggak usah berjuang untuk be a better person, be a better spouse to my spouse gitu ya, kepada pasanganku. Jadi, jangan berlindung di balik pemahaman-pemahaman itu, karena memang tidak ada yang sempurna. Tetapi karena tidak ada yang sempurna itu, di dalam Kristus kita dimampukan. Makanya menarik begini. Ada yang bilang, jadi kalau kakak bilang nggak penting perasaan. Saya bilang, saya nggak bilang nggak penting perasaan. Tapi perasaan bukan segala-galanya, itu cuma satu faktor. Dan saya harus ingatkan bahwa setelah menikah pun, kita perlu terus membangun perasaan cinta loh kepada pasangan kita. Perasaan itu paling gampang hilang. Dia kentut busuk aja kita udah marah gitu ya. Hilang deh perasaan sukanya. Dia ngambek, kita marah. Jadi kalau perasaan jadi penentu, makanya di dalam pernikahan, perasaan itu cuma satu bagian. Tapi ada yang namanya komitmen. Di dalam kekristenan, kita menjunjung tinggi komitmen. Di depan altar,
Kita berjanji bukan karena perasaan. Saya akan menerimamu dalam susah dan senang. Nah, jadi makanya ada yang bilang begini, jatuh cinta tuh gampang, yang susah tuh bangun cinta. Teman-teman harus bangun terus loh seumur hidup. Terus mencintai orang yang sama seumur hidup. Itulah perjuangan cinta kita. Terus mencintai, waktu punya anak pun belajar mencintai. Jadi akhirnya kita tidak, nah ini bicara prinsip kasih sebenarnya ya. Kasih itu kan bukan untuk saya. Tapi yang namanya kasih itu saya untuk dia. Ingat ya, kasih itu bukan ngerampok. Dia punya apa, saya buat saya. Kasih di Alkitab adalah memberi. Makanya di dalam memahami kasih, kita jangan hanya menuntut orang itu jadi yang terbaik buat kita, yang sempurna buat kita. Tapi mari bangun diri kita, terus mengasihi, mencintai, memperhatikan. Nah, itu seumur hidup untuk jadi pasangan bagi pasangan kita. Nah, jadi memang banyak orang yang berpikir kerja kerasnya itu waktu PDKT. Begitu udah dapet, kayaknya udah selesai. Enggak juga, ntar udah dapet jalanin pacaran, banyak masalah juga. Ada yang bilang, oh pokoknya kalau married selesai masalah. Begitu married, terus lagi. Kenapa? Kita dua manusia berdosa loh. Dua manusia berdosa disatukan dalam Kristus. Kalau kita nggak tunduk sama Kristus, kita ini saling menerkam, saling menggigit, saling membinasakan, saling nyalahin gitu. Nah, jadi akhirnya saya harus katakan, kita punya PR besar seumur hidup untuk membangun relasi. Karena itu, bangunlah relasi utama dengan Kristus. Karena itulah yang akan membangun relasi-relasi kita yang lain dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan keluarga besar, dan seterusnya. Kira-kira itu penjelasannya ya. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, thank you Bang Alex dan juga teman-teman yang sudah menanyakan. Kita tutup sesi Q&A and sharingnya pada malam hari ini. Jadi kalau bisa aku simpulkan lagi tadi itu tetap ya Bang ya, bahwa kalau melihat dari tema kita pada malam hari ini dan juga dari beberapa respon dari teman-teman bahwa jodoh itu atau memang dulu aku ingat banget istilahnya tuh PHDT ya Bang ya. Iya. Pasangan dalam Tuhan. Oh, boleh deh terakhir nih. Ada yang nanya nih, ada yang mau nanya. Oh, boleh. Masih bisa terakhir nih. Malam Kak Alex. Malam. Mau tanya. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Aku penasaran sih sama pemikiran, kalau nggak tahu sih ini pemikiran aku doang apa banyak orang yang memikirkan kayak gini. Apakah kita lahir ke bumi itu emang udah ada pasangannya dari Tuhan? Maksudnya kayak Tuhan udah menjodoh-jodohkan kita gitu loh, dari bukan menjodoh-jodohkan, maksudnya udah menentukan pasangan kita dari orok gitu, dari kita lahir ke bumi itu. Itu satu. Abis itu yang kedua, sama soal judul ini kan, jodoh itu pilihan atau takdir. Sebenarnya tuh tadinya aku mikir kayak takdir itu lebih ke kayak misalkan kayak kita memutuskan untuk menikah gitu. Sebelum ke pertanyaan itu aku mau nanya lagi, Kak, apakah menikah itu sebuah kewajiban mengingat ada Tuhan mempunyai perintah kalau kita harus berkembang biak? Itu jadi Kak, dua pertanyaan itu aja. Makasih. Oke, dua pertanyaan tuh Bang. Yang pertama kayak lagu Perahu Kertas. Nah, ini tentang ininya. Kita harus menyadari ada banyak hal yang sulit kita pahami dalam pengertian kita yang terbatas. Jadi, yang teman-teman tanyakan tadi ya, apakah setiap kita tuh sudah punya pasangan satu-satu? Nah, terus gimana yang kawinnya 2 kali? Itu kan jadi disclaimer kah gitu ya? Kok bisa gitu? Apalagi kalau memang ternyata dia bukan cerai hidup ya, tapi dia cerai mati. Habis cerai mati menikah lagi. Lalu yang mana jodohnya dan segala macam. Yesus pernah ditanya seperti itu oleh orang Saduki.
Dan Yesus kayaknya tidak tertarik menjawab pertanyaan itu dalam arti bukan seperti itu cara kita melihatnya. Tapi cara kita melihatnya adalah percaya pada pemeliharaan Allah yang sempurna buat hidup kita. Ada teolog yang bilang begini, sebenarnya hanya dari bicara jumlah, misalnya jumlah perempuan di bumi ini lebih banyak dari laki-laki, kita nggak bisa bilang pasti satu punya satu gitu. Itu udah pasti. Agak sulit secara teologis dengan data di atas kertas, setiap perempuan akan dapat satu laki-laki, setiap laki-laki akan dapat satu perempuan. Tapi itu juga nggak membenarkan kalau begitu, ya udah satu laki-laki punya beberapa perempuan, karena memang jumlahnya nggak imbang. Jadi saya belajar untuk memahami ada misteri ilahi yang kita taunya Tuhan punya rencana. Nah, karena itu saya masuk ke yang kedua mungkin ya. Teman-teman mesti ingat, di dalam dunia ini kita sedang menjalankan is not only our mission, but it's God's mission. Karena itu, kalau teman-teman tanya, wajib nggak menikah? Saya pikir ini sama dengan pertanyaan, kalau begitu boleh nggak single? Kenapa kadang-kadang kita nggak tanya boleh nggak single? Karena kita rasa single itu ya bagian dalam sebelum saya menikah. Tapi saya belajar melihat, kalau di dalam pernikahan Tuhan punya tujuan bagimu, berarti di dalam singleness-mu, Tuhan juga punya tujuan buat kamu. Jadi saya pakai bahasa begini. Bagi saya, menikah itu panggilan. Mesti jelas Tuhan mau apa. Jadi itu bukan bicara sekadar kewajiban. Dan karena itu, pada saat yang sama, yang namanya single pun itu panggilan. Sebelum kamu menikah, kamu single. Dalam singlemu pun kamu harus memuliakan Tuhan, hidup jadi berkat buat sesama. Dan menikah panggilan Tuhan. Waktu kamu menikah, hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, jadi berkat buat sesama. Jadi akhirnya kita tidak melihat hidup sebagai obligation semata-mata, tetapi hidup adalah panggilan. Baik waktu saya diizinkan menikah, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, ataupun waktu saya jalanin, saya tidak menikah. Atau saya misalnya memilih untuk tidak menikah. Nah, untuk itu teman-teman perlu datang tanggal 27 ya. Itu sesi kalian untuk next pembahasan. Saya dengarnya dari pengurus begitu ya. Jadi saya berikan dasar malam ini, tapi mungkin dijawab lebih dalam waktu Komisi Pemuda tanggal, benar ya, 27 ya. Nanti kalian lihat ya. Itu tema yang akan diangkat. Nah, kiranya ini jadi pengantar yang baik buat teman-teman. Thank you. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, thank you Bang Alex dan CV juga pertanyaannya.